Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 7 semester 2 mengenai bab 3 yaitu segi 4 dan segi 3. Setelah menonton video ini, diharapkan dengan benar kalian dapat menentukan keliling dan luas segitiga, memahami garis-garis istimewa pada segitiga, menerapkan aplikasi nyata keliling dan luas segitiga ke dalam soal. Nah, nanti di sini saya akan memberikan contoh soal beserta pembahasannya supaya kalian lebih mudah dalam memahaminya. Nah, sebelum menonton, jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama, kita akan mempelajari mengenai keliling segitiga. Nah, pada kehidupan nyata itu ada banyak sekali aplikasi dari segitiga. Seperti gambar yang saya tampilkan ini ada sebuah gambar diambil dari Instagramnya Purbalinggaku. Nah, ini merupakan Puncak Sibarat, suatu lokasi wisata di Desa Gunung Bulet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, bagi yang belum tahu silahkan bisa kalian cari-cari lebih lanjut di Instagramnya ya. Nah, di gambar ini itu terdapat beberapa benda yang menyerupai segitiga. Nah, coba kalian amati gambarnya. Nah, di situ ada beberapa kan yang menyerupai segitiga. Nah, di sini kita akan bahas kelilingnya. Keliling segitiga merupakan jumlah panjang sisi-sisi pembentuk segitiga. Nah, jadi yang dinamakan keliling itu kan panjang sisi yang membentuk segitiga tapi nanti dijumlahkan. Nah, kita lihat misalkan gambar segitiganya ini ya, nanti saya tunjukkan. Nah, ini yang merah ini merupakan gambar yang menyerupai segitiga. Nah, apabila panjang semua sisinya ini dijumlahkan nanti merupakan keliling. Jadi yang dinamakan keliling ya ini, jumlah panjang sisi pembentuk segitiga. Terus ada lagi. Nah, ini misalkan di sini, ini kan juga berbentuk menyerupai segitiga. Nah, jadi di sini kalau sepanjang sisinya dijumlahkan semua nanti membentuk keliling segitiga. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi segitiga yang lainnya. Nah, kalian cari sendiri ya. Saya cukup mencontohkan 2 saja. Keliling suatu segitiga dengan panjang sisi A, B, C sebagai berikut. Nah, ini ada sebuah segitiga kan. Kita akan mencari kelilingnya. Kita tinggal jumlahkan saja sisinya. Di sini kan ada panjang sisi BC atau panjangnya yaitu A, kemudian panjang sisi CA yaitu B, lalu ada panjang sisi AB yaitu C. Nah, tinggal kita jumlahkan berarti kelilingnya sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kita lanjut ke luas segitiga. Tadi yang namanya keliling itu kan jumlah tepian dari segitiganya kan, atau jumlah panjang sisi segitiganya. Nah, untuk luas segitiga itu nanti merupakan luas daerah yang dibatasi oleh segitiga tersebut. Nah, berarti ini kan luas segitiganya, keliling segitiganya kan yang merah ini kan. Nah, kalau luasnya itu kalian lihat yang saya arsir warna kuning. Nah, ini merupakan luas segitiga berupa daerah ya yang dibatasi oleh segitiga tersebut. Nah, ini luasnya. Secara umum, luas segitiga dengan panjang alas A dan tinggi T sebagai berikut. Nah, jadi ini ada gambar segitiga ABC. Alasnya ini ya, ini alasnya bisa kita simbolkan sebagai A, kemudian tingginya ini kita simbolkan dengan T. Untuk tinggi itu harus selalu tegak lurus ya, sudutnya harus 90 derajat. Nah, rumusnya luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, atau bisa kita singkat menjadi setengah kali A kali T. Selain ini ada juga rumus segitiga lainnya. Kalau semisal tingginya itu tidak diketahui dengan syarat panjang ketiga sisinya sudah diketahui. Nah, ini misalkan panjang ketiga sisinya kan udah diketahui, ada A, B, C. Kemudian rumusnya yaitu L sama dengan akar dari S kali S dikurangi A kali S dikurangi B kali S dikurangi C. Dengan S itu merupakan setengah dari keliling, sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. Nah, ini rumusnya nanti kalian penggunaannya sesuaikan saja dengan apa yang diketahui dari soal. Kalau tingginya sudah diketahui ya biar lebih mudah kita pakai rumus yang pertama ini. Tapi kalau tingginya belum diketahui, kita dan semua sisinya sudah diketahui, kita boleh menggunakan rumus ini ya.
Oke, kita lanjut materi berikutnya, yaitu garis-garis istimewa pada segitiga. Ada beberapa garis istimewa pada segitiga yang wajib kalian ketahui. Yang pertama itu ada garis tinggi. Nah, ini gambarnya. Jadi garis tinggi segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Jadi misalkan kita akan menarik garis dari titik sudutnya yaitu titik C. Nah, jadi kita tarik garis lurus, tegak lurus terhadap sisi di depannya. Jadi di sini ini itu sudutnya 90 derajat. Nah, inilah garis tinggi dari segitiga. Nah, makanya tadi saya bilang kalau tinggi itu harus tegak lurus. Nah, inilah garis tinggi. Ya. Kemudian kita lanjut garis selanjutnya yaitu ada garis bagi. Ini gambarnya. Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Nah, misalkan kita akan menarik garis dari titik C. Berarti kita bisa menarik garis ini dengan syarat di sini kan sudut C-nya terbagi menjadi dua bagian kan. Nah, hasil bagiannya itu harus sama besar. Itu garis bagi. Kemudian ada garis sumbu. Ini gambarnya. Kalau garis sumbu itu garis yang membagi salah satu sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Nah, jadi di sini garisnya itu yang ini. Nah, kalau kalian lihat nanti di sini garisnya itu membagi sisi A, B menjadi dua yang sama panjang kan. Nah, garis ini, peki ini juga tegak lurus terhadap sisi AB. Nah, itu garis sumbu. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya garis berat. Ini gambarnya. Kalau garis berat itu garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, misalkan kita ambil dari titik C ya, kita akan membuat garis beratnya. Berarti dia bisa ditarik ke garis di sini D ya. Dengan syarat AD ini sama dengan DB atau garis AB-nya ini menjadi dua bagian yang sama panjang. Inilah garis berat. Tapi dia harus ditarik dari sebuah titik sudut. Kalau yang tadi garis sumbu kan syaratnya yang penting dia tegak lurus kan, tidak harus ditarik dari titik sudut. Kalau yang garis berat itu harus dari titik sudut. Nah, ini garis-garis istimewa. Kemudian selanjutnya kita akan mengaplikasikan rumus yang tadi kita pelajari ke dalam soal. Ini ada contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah segitiga. Di sini ada keterangan ini ya, berarti menandakan semua sisinya itu panjangnya sama, segitiga ABC ini. Tentukan keliling segitiga tersebut. Nah, kita akan mencari kelilingnya. Ingat, rumus keliling itu berarti nanti kita jumlahkan semua sisinya. Nah, kita selesaikan. Berarti keliling segitiga itu sama dengan yang pertama, kita nanti jumlahkan antara panjang sisi AB ditambah panjang sisi BC ditambah panjang sisi CA atau AC. Nah, tinggal kita masukkan. Karena di sini semua sisinya dengan panjangnya sama yaitu 30, berarti kita tinggal masukkan saja 30 ditambah 30, 30. Nah, hasilnya ketemu 90. Nah, jadi keliling dari segitiga tersebut adalah 90 cm karena di sini satuannya cm ya, makanya di sini juga cm. Kita lanjut lagi contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah segitiga ABC. Hitunglah luas segitiga ABC. Nah, yang namanya luas berarti ini yang saya arsir ini berupa daerah segitiganya. Itu luas ya. Nanti kita akan mencari luas segitiga ABC. Nah, kita bisa menggunakan rumus luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi karena di sini tingginya sudah diketahui. Nah, tinggal kita masukkannya berarti setengah kali alasnya berapa? Alasnya yang mana? Nah, alas itu kan biasanya yang di sini ya, bawah kan. Berarti alasnya adalah AB dengan panjang sisinya yaitu 16. Kita kalikan dengan tinggi. Ingat, yang namanya tinggi itu harus tegak lurus. Dia harus tegak lurus dari salah satu titik sudut menuju ke sisi di hadapannya. Nah, kita ambil dari titik C kan. Nah, kita tarik garis menuju ke sisi di hadapannya. Nah, meskipun di sini ini kan tidak menyinggung sama sekali dengan sisi AB kan, itu tidak masalah. Nanti karena panjang garis AB ini bisa kita perpanjang. Nah, ini kan diperpanjang. Nanti kita tarik garis dari sini. Jadi tingginya itu yang ini
yaitu 12. Tinggal kita hitung, ini bisa kita sederhanakan, 2 dengan 16. 16 bagi 2 ketemunya 8 kan, nanti tinggal 1 kali 8 kali 12, hasilnya adalah 96. Satuannya karena luas berarti cm persegi. Ingat-ingat, kalau keliling satuannya cm saja, tidak pakai persegi, sedangkan luas cm persegi. Nanti kalau volume itu biasanya cm kubik ya. Nah, jadi luas segitiga ABC adalah 96 cm persegi atau cm kuadrat ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang ketiga. Luas sebuah segitiga 84 cm persegi dan panjang alasnya 12 cm. Tentukan tinggi segitiga tersebut. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, di sini kan ada luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, bedanya dengan soal yang tadi, kalau tadi kan luas segitiganya yang mau kita cari, sedangkan ini luas segitiganya itu sudah diketahui. Sedangkan yang mau kita cari adalah tingginya. Nah, itu tidak masalah, kita tetap gunakan rumus ini. Hanya saja nanti bilangan yang diketahui kita masukkan. Luasnya kan sudah diketahui, yaitu 84. Berarti kita masukkan di sini 84 sama dengan setengah kali. Nah, alasnya berapa? Di sini kan panjang alasnya 12, berarti kali 12 terus kali tinggi. Karena tingginya belum diketahui, jadi simbolnya tetap T. Nah, tinggal kita sederhanakan. Ini 2 bisa kita bagi dengan 12, atau 12 bisa dibagi dengan 2. Nah, hasilnya adalah 6. Jadi nanti ketemu 84 sama dengan, ini kan 1 kali 6 kali T, jadi 6 kali T. Nah, karena tujuan kita mau mencari T, maka nanti 6-nya kita boleh memindah ruaskan ke sebelah kiri atau ke depan. Nah, karena di sini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Maka di sini kita bisa menuliskannya 84 sama dengan T-nya kita tetap tulis di sini, nanti 6-nya kan pindah ruas, jadi pembagian. Nah, dibagi 6, hasilnya adalah 14. Jadi, kita bisa menyimpulkannya bahwa T-nya sama dengan 14 atau tinggi dari segitiga adalah 14 cm. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan video mengenai segi 4 dan segitiga. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.